Tes tes. Hai brother and sister Bazit. Kalian pernah gak sih mempunyai cita-cita untuk memiliki kekuatan super untuk mementingkan waktu? Kira-kira apa aja yang bakal kalian lakuin jika punya kekuatan ini? Kalau gue sih mungkin bercocok tanam ya. Dah bang. Canda. Ayo balik. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita Cashback yang rilis pada tahun 2006. Di film ini diceritakan seorang pemuda yang dapat menghentikan waktu dan ia memanfaatkan itu untuk melukis bagian Gunung Fuji wanita. Wow, luar biasa. Kalau dipikir-pikir enak banget ya cuy anak muda ini. Nama gue Mesis dan selamat datang di Bazit Alur Cerita. I live in student accommodation not far from the college. It's basically a 4-story concrete block housing some 120 hormone-crazed students. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ben Willis sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Susie. Mereka bertengkar karena Susie tidak terima Ben memutuskan hubungan mereka karena katanya ia tidak bisa membuat Susie bahagia. Susie pun akhirnya punya pacar baru bernama Steve Jenkins. Ben yang sakit hati terlihat sedih memandangi Susie yang sudah memiliki pacar baru. Kemudian ia didatangi temannya sedari kecil bernama Sean. Sean memberi nasihat kepada Ben agar ia mencari pacar baru supaya ia bisa kembali bahagia. Move on nih ceritanya. Pada malam harinya, Ben terlihat menelpon Susie, meminta maaf dan mengajaknya balikan. Namun sayangnya, langsung ditolak oleh Susie, mantannya, karena ia sudah mempunyai pacar. Ben kemudian menanyakan apakah Susie sudah pernah bercocok tanam dengan pacar barunya itu. Dan Susie langsung mengiyakannya. Ben pun semakin galau karena mengetahui dan membayangkan mantannya itu bercocok tanam sama orang lain. Ya jelas lah. Ben kemudian mengambil foto kenangan mereka berdua dan ingin membakarnya. Namun, Ben terlihat tidak tega untuk membakar foto-foto tersebut. Sejak mengetahui hal itu, Ben kemudian tidak pernah bisa tidur dan menjadi sangat frustasi karena selalu memikirkan Susie, mantannya. Minggu berikutnya, Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat menunggu tante-tante kasir menghitung belanjaannya, ia melihat selembaran berisi lowongan pekerjaan yang ditempel di tembok supermarket itu. Mereka mencari pekerja yang friendly yang akan bekerja pada malam hari. Ben pun kemudian mencoba melamar ke supermarket itu. Ia berniat untuk mencari kesibukan agar ia bisa melupakan mantannya Susie. Tanpa diduga, manajer supermarket tersebut ternyata sangat suka dengan CV Ben. Ia langsung menerima Ben untuk bekerja bersamanya. Ben memiliki 4 orang teman kerja di supermarket itu. Mereka adalah Sharon, Barry, Matt, dan Brian. Setelah beberapa lama, Ben merasa bahwa waktu di sekitarnya berputar sangat cepat. Karena ternyata Ben sudah nggak tidur selama 2 minggu. Oh, bukan manusia, robot itu. Selanjutnya, waktu pun mulai melambat dan pada akhirnya berhenti. Nobody would even know that time had stopped. Ben memperhatikan orang-orang di sekitarnya pada berhenti dan hanya dia yang bisa bergerak di supermarket itu. Ben yang adalah seniman memanfaatkan itu dengan melukis tante-tante yang ada di supermarket itu. Setelah selesai dengan lukisannya, waktu pun berjalan normal setelah ia membunyikan jari-jarinya. Keesokan harinya, di supermarket yang sama, celana Ben dipelorotin teman-temannya dan Sharon pun tertawa melihatnya. Saat di ruang ganti, Ben mencoba mendekati Sharon dan bertanya kenapa Sharon ingin cepat-cepat pulang. Sharon pun menjawab, ia sudah bertukar shift dan ia masuk siang kali ini. Karena Ben sudah tertarik dengan Sharon, lalu ia mencoba sekali lagi untuk menghentikan waktu, namun ia hanya berhasil memperlambat, bukan menghentikannya. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali.
Dan ia dikagetkan dengan Matt dan Barry yang sedang bersembunyi di balik tisu dan menjahili Ben lagi. Matt bilang kalau ia akan mengajak Sharon pergi dan bercocok tanam bersamanya. Ben pun pergi meninggalkan mereka dan merenungi kenapa ya setiap orang yang ia suka selalu membuat Ben sakit hati. Keesokan harinya di ruang ganti, Matt yang baru datang langsung ditanyai Barry bagaimana kencannya kemarin malam. Matt menjawab bahwa Sharon sangat menyukai saat mereka bercocok tanam dengan mantapnya. Ben yang mendengar hal itu terlihat kesal. Dan datanglah manajer supermarket itu menginfokan bahwa akan ada pertandingan futsal dengan cabang lain dari supermarket lain. Saat pertandingan berlangsung, Matt tidak sengaja menendang bola ke arah muka manajernya. Ben pun menghentikan waktu lagi dan ternyata tim mereka kalah sangat jauh, yaitu 26-0. Selanjutnya, Ben berjalan membeli minum. Saat ia membeli minum, ia terkejut karena ada suara sesuatu dan bingung karena ia sudah menghentikan waktu yang seharusnya tidak ada yang bergerak selain dirinya sendiri. Setelah mengecek, ternyata memang ada seseorang yang mampu menghentikan waktu selain dirinya. Ben kemudian kembali ke pertandingan dan membuat waktu berjalan kembali dengan meregangkan tangannya. Akibat dari tendangan Matt tadi, hidung manajernya patah dan banyak darah keluar dari hidungnya. Matt langsung buru-buru mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit dan Matt meminta tolong untuk Ben mengantarkan Sharon untuk pulang. Bukannya langsung pulang, Ben malah mengajak Sharon singgah ke sebuah kafe dan dengan beraninya ia bertanya kepada Sharon bagaimana malam kencannya bersama Matt. Sharon dengan wajah bingung menjelaskan bahwa mereka hanya berjalan sebagai teman dan tidak lebih dari itu. Ben yang menyukai Sharon pun terlihat senang mendengar hal itu dan mereka pun akhirnya saling bercerita tentang hidup mereka masing-masing dan juga mimpi mereka masing-masing ke depannya. Ben bercerita kalau ia ingin menjadi pelukis terkenal dan Sharon terlihat tertarik dengan itu karena Sharon memang suka dengan lukisan. Sharon berkata pada Ben bahwa suatu hari ia ingin memiliki pacar pelukis yang memiliki keindahannya sendiri dan juga romantis. Keesokan harinya, manajer supermarket memanggil semua karyawannya ke acara ulang tahun manajernya. Kemudian, Sharon mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun manajer. Yang pasti, Ben mengiyakan ajakan Sharon. Ben kini sudah 4 minggu belum tidur. Ia seperti biasanya menghentikan waktu di supermarket tempat ia bekerja. Ben kali ini hanya melukis Sharon seorang hingga ratusan kali dan terlihat tidak peduli dengan yang lain. Saat di ruang ganti, Sharon meminta Ben untuk menjemputnya untuk ke acara ulang tahun manajernya. Dan Sharon pun tiba-tiba mencium Ben. Oh my god! Setelah mereka berciuman, Ben merasa berbeda. Dan kini, ia terlihat biasa tertidur dengan nyenyak. Ben tiba-tiba terbangun. Ternyata, itu adalah teman kerjanya yang menjahilinya sebagai orang dari galeri lukisan. Ia meminta Ben datang ke galerinya Senin depan. Tibalah ulang tahun manajernya. Ben yang menjemput Sharon menceritakan bahwa ada galeri yang mengundangnya dan Sharon sangat senang mendengar hal itu. Mereka pun berangkat ke tempat acara ulang tahun manajernya. Dan setelah sampai di acara ulang tahun manajernya, ia kaget karena bertemu dengan Susie mantannya. Susie ternyata adalah saudara dari manajer Ben. Pesta ini terlihat meriah. Ben yang sedang ingin ke toilet didatangi Susie dan ia berkata ia menyesal dan pengen balikan dengan Ben. Ben di sini bingung karena ia telah bertemu Sharon tapi ia juga masih mempunyai perasaan ke Susie. Susie yang sudah menjadi mantannya itu tiba-tiba mencium Ben dan tidak disangka Sharon melihat dari kejauhan. Miris. Karena melihat hal itu, Sharon langsung bergegas pergi dari acara itu. Ben yang sadar kemudian menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Ben kemudian ingat siaran lukisan yang ia lukis waktu itu dan berencana memasang lukisan itu di galeri yang mengundangnya agar ia bisa meyakinkan Sharon kalau Ben hanya ingin bersamanya. Ben lalu menjalankan waktu kembali. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Sharon untuk menjelaskan apa yang terjadi
Sharon membuka pintu dan terlihat sangat marah. Lalu Ben terlihat pergi dengan muka yang murung karena berpisah dengan Sharon. Kemudian, Ben kembali mengalami kesulitan tidur seperti kemarin-kemarin. Beberapa waktu kemudian, Ben mendatangi galeri yang mengundangnya itu. Orang di galeri itu berkata bahwa ia tidak pernah sama sekali menelpon Ben dan juga tidak mengenalnya sama sekali. Ben akhirnya sadar kalau dia dikerjain oleh teman-temannya. Tapi orang di galeri itu akhirnya ingin melihat lukisan Ben yang ia bawa, dan ternyata orang galeri itu yang bernama Alex sangat suka dengan lukisan-lukisan Ben. Alex kemudian meminta Ben untuk menampilkan lukisan-lukisannya di galeri miliknya. Ben pun mengirim Sharon undangan ke galeri itu. Di galeri itu, Ben terlihat menunggu Sharon datang ke sana. Kemudian saat Sharon secara tiba-tiba datang, ia terlihat kaget dan terkesima dengan indahnya lukisan yang Ben buat untuknya. Ia tersenyum-tersenyum sendiri. Anjay, malu-malu. Dan langsung mendatangi Ben yang sudah menunggunya. Ben kemudian mencoba menjelaskan apa yang terjadi di acara manajernya waktu itu. Sharon kemudian berkata bahwa lukisan di galeri ini sudah menjawab semuanya. Ben kemudian bertanya, apakah ia percaya padanya? Sharon pun menjawab, ya. Dan Ben menciumnya. Waktu pun berhenti. Sharon diajak pergi keluar untuk menikmati hujan salju di waktu yang sedang berhenti itu. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah karena Ben sudah menghentikan waktu dan salju pun berhenti. Film pun selesai. Mereka pun hidup bahagia. Nah, itu dia tadi cuplikan dari alur cerita Cashback dari Buzzit. Gue saranin sih kalau mau nonton Cashback harus siap-siap cuci rudal dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, and subscribe agar kita cepat dapat AdSense. Salam berbahagia untuk kita semua. Salam brother and sister Buzzit.